Shalom adik-adik, apa kabar? Bertemu kembali dengan Kak Airin di ibadah Sekolah Minggu GKP Medan Kota. Apa kabarnya? Semoga adik-adik yang di rumah dan dimanapun berada tetap dalam keadaan yang sehat, sukacita selalu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan hati, pikiran, juga Alkitab kita untuk mendengar firman Tuhan nanti. Kita mulai bernyanyi dengan lagu Bangkit, Serukan Nama Yesus. Kita bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi kembali lagi sebelum Amang Sintua kita membawakan doa pembuka. Kita bernyanyi kembali, memuji Tuhan selalu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin.
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu lah kami boleh berhimpun di hadapan-Mu, bersatu di dalam iman untuk berdoa kepadamu. Engkau telah menjanjikan dalam firman-Mu, jika ada 2 atau 3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikan apa yang mereka minta. Ya Tuhan, penuhilah janji-Mu itu. Dengarkanlah permohonan kami ini. Berikanlah kepada kami apa yang perlu bagi hidup kami. Berikanlah kepada kami selama kami hidup di dunia ini pengetahuan tentang kebenaran-Mu dan tentang hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih Amang buat doa pembukanya. Nah, sebelum kita kembali lagi bernyanyi, Kak Airin mau tanya, adik-adik yang di rumah punya kalender? Atau di gadgetnya itu ada kalender kan? Pasti ada huruf S, ada huruf S lagi, ada yang huruf R, ada huruf K, dan huruf J, huruf S, dan M. Nah, sama kayak lagu ini yang akan dinyanyikan. Lagu ini berceritakan tentang hari. Dari mulai hari apa tadi ya? S itu ada Senin. S yang kedua ada Selasa. Yang ketiga R, Rabu. Yang keempat ada K, Kamis. Yang kelima ada J, itu Jumat. Yang keenam ada S, yaitu Sabtu. Dan yang ketujuh ada M, itu Minggu. Sama kayak lagu kita yang akan kita nyanyikan, dimulai dari hari Senin sampai Minggu. Dan Kak Airin punya gerakannya. Adik-adik yang di rumah diikuti gerakannya ya. Kita bernyanyi. Engkau tetap raja, Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Nafasku
kakak siapa ya, pasti ingat gak ya adik-adik ya? Kakak Nela memberikan ayat hafalan buat adik-adik. Masih ingat gak ya adik Kak Airin apa ayat hafalannya? Mau gak bantu Kak Airin untuk menyebutkan ayat hafalannya? Bantu Kak Airin ya, kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah, tepuk tangan dulu buat adik-adik Airin yang sudah menghafal. Terima kasih. 2 jempol buat adik-adik Airin. Nah, sekarang kita mau bernyanyi kembali. Tapi, nah, lagunya ini kan adik-adik persis dengan ayat hafalannya tadi. Bertemakan hidupku bukannya aku lagi. Kita nyanyikan ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, sekarang kita mengucapkan titah. Titah yang keberapa ya? Coba dulu hitung. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titah yang ke-8. Kita mengucapkan titah yang ke-8 ya adik-adik. Titah ke-8. Jangan mencuri. Marilah sama-sama kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi sebelum kita mau pengakuan iman rasuli. Lagunya ini tentang gunung dan tentang sebuah bukit. Nah, adik-adik, tapi ini ada gerakannya. Sama kayak tadi lagunya, ada gerakannya. Kita nyanyi dan adik-adik juga ikuti gerakannya ya. Biarpun gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan
bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekarang adik-adik bangkit berdiri karena kita mau pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang dan hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan sama kakak abang guru sekolah minggu, kita bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom adik-adik sekolah minggu. Senang sekali Kak Cindy bisa menyapa adik-adik hari ini melalui penyampaian firman Tuhan. Adik-adik apa kabarnya? Kak Cindy harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, ayo kita mau berdoa. Lipat tanganmu,
tutup matamu, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Tuhan Yesus memberkati kami sepanjang ibadah sekolah minggu kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti firman yang akan disampaikan kakak sekolah minggu kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, ayo buka Alkitabmu. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik ikuti di rumah. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit di antara orang mati. Sekarang Kak Sandy mau ajak adik-adik untuk menonton video. Selamat menyaksikan ya adik-adik. Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Kami akan menangkap ikan." "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. "Anak muda, kalian sudah menangkap ikan?" Tidak satu pun. "Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan."
Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, Itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap. Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. Mari, kita makan. Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan bersama, yaitu video tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di mana adik-adik? Iya, di Danau Tiberias. Nah, adik-adik, 2 minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Kak Sandy mau tanya dulu sama adik-adik. Kira-kira apa ya adik-adik bukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Apa ya adik-adik? Apakah melalui kubur yang kosong? Atau apakah melalui kain kafan yang terletak di tanah? Bukti bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit adik-adik adalah bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Tuhan Yesus hidup bersama murid-murid. Nah, itulah cerita atau video yang sudah kita tonton tadi, bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Dan ini adalah kali ketiga Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kematiannya. Nah, adik-adik, di video yang sudah kita tonton tadi, kita melihat bagaimana usaha Petrus dan teman-temannya menangkap ikan. Sudah sepanjang malam mereka adik-adik menangkap ikan, tapi tak satu pun yang mereka dapatkan. Mereka sudah menunggu dengan lama sekali, tapi tak seekor pun yang mereka dapat. Akhirnya mereka pulang adik-adik dengan hati yang sedih. Mereka kecewa. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus menolong mereka saat itu. Tuhan Yesus hadir kembali untuk melakukan perbuatan yang sangat besar dan ajaib, yaitu melalui Petrus dan teman-teman mendapatkan ikan yang sangat banyak dan sangat besar-besar. Wow, Tuhan Yesus hebat dan keren ya adik. Nah, adik-adik, melalui video tadi yang sudah kita tonton dan firman Tuhan yang sudah kita baca, Tuhan Yesus mau ngasih tahu kita ada beberapa hal yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah tadi di ayat kelima, tadi kita sudah baca, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Nah, dari pertanyaan Tuhan Yesus menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus itu sangat peduli dan sangat mengerti keadaan kita.
Sama seperti murid-murid yang sudah menunggu ikan lama sekali, Tuhan Yesus tahu itu, maka Tuhan Yesus datang dan menolong mereka. Nah, demikian juga kita adik-adik. Tuhan Yesus pasti peduli dan pasti mengerti. Dia sudah bangkit dan hidup untuk menjadi juru selamat bagi kita. Maka ketika adik-adik merasa sedih atau ketika adik-adik merasa kecewa, ayo adik-adik, lipat tanganmu, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menolongmu dan Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Yang kedua adik-adik, di ayat yang ke-6, Tuhan Yesus bilang, tebarkanlah jalamu, maka kamu akan peroleh. Nah, dari firman Tuhan ini kita ingin diingatkan Tuhan Yesus supaya kita menjadi anak-anak yang taat dan percaya sama Tuhan Yesus. Rahasia percaya dan taat adalah semuanya ada di Alkitab adik-adik. Oleh karena itu adik-adik harus rajin baca Alkitab ya. Taat dan percaya sama Tuhan Yesus berarti kita memikirkan, simpan dalam hati, mengatakan dan melakukan semua hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kamu akan berhasil. Sama seperti murid-murid yang berhasil saat itu. Ketika mereka mendengar perintah dari Tuhan dan mereka percaya, mereka langsung menebarkan jala mereka. Dan tahu apa yang terjadi adik-adik? Mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Ikan-ikannya sangat besar. Tapi meskipun ikannya sangat besar dan sangat banyak, jala mereka enggak koyak loh adik-adik. Wah, itu bukti bahwa orang-orang yang taat dan percaya Tuhan Yesus akan kasih keberhasilan. Nah, mungkin adik-adik pernah ikut lomba ya, mungkin ada lomba mewarnai, atau lomba pidato, pernah lomba bernyanyi mungkin. Nah, ketika adik-adik memperoleh juara dari lomba-lomba ini, apakah itu karena kehebatannya adik-adik? Atau karena pengalaman adik-adik sudah sangat banyak sehingga bisa juara? Tidak ya adik-adik. Semuanya itu tidak terlepas dari pertolongan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang menolong adik-adik, maka adik-adik boleh memperoleh keberhasilan. Oleh karena itu adik-adik, apapun yang menjadi kegiatanmu, adik-adik punya mimpi-mimpi yang besar, punya mimpi supaya menjadi orang yang hebat, maka mulai dari sekarang rajin belajar. Jangan main-main dan libatkan Tuhan Yesus dalam setiap kegiatanmu. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan supaya kamu berhasil. Mau kan adik-adik jadi orang-orang yang berhasil? Oleh karena itu, taat dan percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pesan yang ketiga yaitu di ayat 12 Tuhan Yesus katakan, marilah dan sarapanlah. Ternyata adik-adik, ketika murid-murid, ketika Petrus dan teman-temannya mendapati Tuhan Yesus di pantai, mereka sudah melihat Tuhan Yesus sudah menyiapkan makanan untuk mereka. Tuhan Yesus sudah menyediakan roti dan ikan bakar bagi mereka. Wow, Tuhan Yesus sangat baik ya adik-adik. Tuhan sudah menyediakan sarapan bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajak mereka untuk makan bersama-sama. Tuhan tahu kalau murid-muridnya sudah sangat lapar. Makanya Tuhan Yesus sediakan sarapan bagi mereka. Lalu mereka sarapan dan murid-muridnya saat itu sangat senang adik-adik. Mereka happy karena akhirnya mereka bisa berjumpa lagi sama Tuhan Yesus.
Nah, melalui ayat ini adik-adik, kita mau diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus sangat peduli sama kita. Tuhan menyediakan apapun kebutuhan kita, bahkan sebelum kita memintanya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus ya adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik, menjadi penolong yang setia bagi kita. Adik-adik, kita juga harus bersyukur sama Tuhan Yesus. Sudah 1 tahun kita melewati pandemi COVID-19. Kita mulai berhasil, kita bisa belajar secara online, kita bisa ibadah sekolah minggu secara online. Kita mulai berhasil dan akan berhasil adik-adik, yaitu mungkin sebentar lagi kita bisa sekolah secara tatap muka, sekolah minggu, ketemu di gereja, dan kita juga akan berhasil, dan pasti berhasil karena vaksinasi yang sudah mulai berlangsung. Nah, semua ini kita bisa lewatin, kita bisa untuk stay di rumah, untuk nggak keluar-keluar, itu karena Tuhan Yesus menolong kita adik-adik. Tuhan Yesus selalu peduli sama kita. Itu bukan karena kita hebat loh adik-adik, bukan karena kita punya kesehatan yang luar biasa, tapi itu karena Tuhan Yesus yang menolong kita. Oleh karena itu adik-adik, kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah hidup untuk menjadi juru selamat dan penolong bagi kita. Amin firman Tuhan adik-adik. Sekarang kita baca ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Yeremia 31 ayat 3. Demikian firman Tuhan, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin firman Tuhan adik-adik. Kita akan berdoa. Ayo lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus menolong kami, menyediakan setiap kebutuhan kami, menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami, di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Kak Sandy buat cerita firman Tuhannya. Nah, Kak Airin mau mengingatkan kembali adik-adik untuk ayat hafalannya untuk minggu depan dari Yeremia 31 ayat 3. Oke, sekarang kita mau persembahan. Firman Tuhan yang menerangi hati kita untuk memberikan persembahan tertulis dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi beri syukur. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hati
mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga kami dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Oke, terima kasih buat Amal yang sudah memberikan dua berkat dan mendoakan persembahannya. Adik-adik, tidak terasa waktunya sudah habis. Tapi adik-adik yang di rumah jangan bersedih, karena minggu depan kita akan bertemu kembali dengan kakak dan abang guru sekolah minggunya. Nah, adik-adik, Kak Airin juga mau mengingatkan adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan yang paling penting menjaga jarak ketika adik-adik berada di luar rumah. Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.